Dong. Di bawah palu-palu dewa, ia berdiri dengan posisi merangkak, seperti kedamaian dan surga. Ding berdiri, dan langkah selanjutnya adalah Ding Seng. Kekuatan suci Qin Yichen mengendalikan palu, dan suara ledakan terus terdengar. Itu seperti lagu yang berdiri di puncak gunung menghadap ke pemandangan di kaki. Tapi momennya masih menakjubkan, mengejutkan semua arah. Bang! Setelah sekian lama, tripod dewa berkaki 4 akhirnya dipalsukan. Tripod dewa itu berbentuk persegi, persis seperti perilaku True Dragon. Langit dan bumi menakjubkan dalam satu tubuh. Sending memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Bahkan jika itu digunakan sebagai pedang saat ini, pukulan Ding, itu cukup untuk membuat kerangka Ningyu tidak ada. Harta duniawi materi surgawi yang ditinggalkan oleh True Dragon, meskipun hanya satu helai rambut dari 9 lembu, sudah cukup untuk menertawakan semua suku. Transendensi transenden ini tidak diragukan lagi. Namun, Sending hanya bisa dikatakan sebagai benda ilahi yang terpisah. Untuk Qin Yichen, penempaan baru saja dimulai. Pergi. Qin Yichen meledak. Palu masih memperbaiki tripod dewa dengan halus, dan alisnya meledak dengan darah dewa merah kemasan. Darah dewa luar biasa dan menyatu dengan tripod dewa, yang diselingi dengan kekuatan dewa Qin Yichen dan hukum Dao ilahi. Dua darah dewa sama sekali berbeda, tetapi secara bertahap dipisahkan. Hingga akhirnya, penampilan Sending sebenarnya berwarna setengah merah darah dan setengah emas. Mata Qin Yichen berkedip, dan sinar emas dari cahaya adalah darah dewanya. Tetapi garis keturunan naga sejatinya belum sepenuhnya terbangun. Di antaranya, ada juga darah dewa yang diambil dari bahan. Darah dewa ini ditinggalkan oleh leluhur naga sejati, dan kekuatan garis darah murni dan kuat. Perlu disebutkan bahwa meskipun darah ilahi yang kuat dari naga sejati ini sangat berharga, itu digunakan untuk pemurnian itu pasti membuat harta itu kuat, tetapi tidak ada dewa iblis yang mengambil setengah tetes. Separuh lainnya berwarna merah cerah, seperti separuh garis darah ras manusia yang mengalir di tulang Qin Yichen. Qin Yichen tidak yakin bahwa suatu hari ketika keturunan naga sejatinya terbangun sepenuhnya, kemerahan darah dewa di dalam tubuhnya akan sepenuhnya digantikan oleh Yao Jin. Tetapi dia tidak akan pernah melupakan bahwa sebelumnya, sekarang, dan bahkan di masa depan, di tulangnya terdapat darah merah cerah yang tidak pernah berhenti. Darah ini tampaknya berada di antara langit dan bumi hari ini, tonik paling kuat dari semua ras. Tetapi Qin Yichen percaya bahwa hanya dia yang tidak akan mati. Kuali ini tidak akan mati, dan suatu hari, darah merah cerah ini juga akan seperti darah naga Yao Jin. Menjadi wujud penghormatan semua ras. Pisau itu datang. Qin Yichen membuat ledakan. Belati yang digunakan untuk mengukir rune ilahi digenggam oleh raksasa kental kekuatan ilahi. Menyelidiki tungku ilahi, dengan lembut jatuh di atas tripod dewa. Langkah kedua, memahat pembelajaran seumur hidup pada tripod dewa. Langkah ini sangat diperlukan untuk membuat divine item. Tetapi ini adalah kunci untuk meningkatkan kekuatan dan keajaiban divine item. Sementara Qin Yichen menggunakan pisau sebagai pena dan baru saja selesai menulis, Palu Geqian terkejut dan mengangkat alisnya. Bukankah ini alat boneka Yao Wu? Dan itu juga warisan Kaisar Naga Yao Wu untuk Qin Yichen, sarana kemampuan ilahi yang paling dibanggakan. Qin Yichen merangkul sarana Kaisar Wulong. Palu Geqian tidak terkejut, tetapi misteri teknik pedang yang diukir oleh mantan membuat mata Kaisar Kurcaci tidak bisa tidak bertepuk tangan. Anda tahu, boneka Yao Wu di mulutnya adalah Kaisar Ilahi Naga Sejati yang bermartabat. Dan metode yang paling membanggakan tentu saja adalah keberadaan yang ditakuti oleh Imperial Capital. Jika Anda ingin memahatnya menjadi tripod dewa, pertama-tama, persyaratan untuk pemurnian dan teknik pedang cukup keras. Teknik pedang Dewa Naga Muda ini luar biasa, dan Kaisar Kurcaci tidak terkejut. Tetapi dengan tangan ini saja, Palu Geqian sudah cukup untuk menilai bahwa ujian Qin Yichen sebagai seorang guru telah berlalu. Selain teknik pedang dan pencapaian pemurnian, kuncinya adalah mengendalikan kemampuan ilahi setidaknya ke level tinggi. Kalau tidak, bagaimana kekuatan magis dapat divisualisasikan dan diukir menjadi rune ilahi? Setelah beberapa saat, rune dewa di sudut Sending menyala, dan sepertinya naga ilahi ingin naik ke langit dan menghancurkan segala arah. Rune ilahi secara bertahap terintegrasi ke dalam tripod dewa, berubah menjadi garis yang luas namun indah. Samar-samar terlihat. Untuk seluruh tripod dewa, itu hanyalah puncak gunung es. Dwarf Emperor Master tidak bisa tidak terkejut di matanya. Mungkinkah itu? Dia adalah Master Refiner Kaisar Qin Yichen. Bahkan jika pencapaiannya terlalu tinggi, dia masih lolos dari mata Palu Tapi Geqian. Jadi ketika Palu Geqian melihat kemampuan ilahi, Kaisar Naga Yao Wu tetapi menduduki puncak gunung es dari seluruh dewa, cahaya pupil tidak bisa menahan kedipan, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya berkedip. Kekuatan magis berikutnya adalah rune pedang naga. Di antara rune ilahi, ada pedang Tibet dengan pedang di sarungnya, niat membunuh dengan pedang keluar dari sarungnya, pedang dengan keberaniannya. Kata-kata pisau 6 karakter, tersembunyi di dalamnya. Di mata Geqian Hao,
Meskipun sudah lama diketahui bahwa Qin Yichen telah benar-benar memahami warisan Hao Tianqi, dan bahkan belak-belakan, persetujuan di antara ekspresi itu bahkan lebih terbagi. Tahukah Anda, hanya pada saat ini, dewa ini telah membawa dua absolut art Kaisar Naga. Jika digunakan untuk berurusan dengan orang, itu adalah cara yang mengerikan untuk meledakkan dua pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Naga. Tanda seru. Ini telah melampaui dalam segala hal tulang xiao yang diberikan Kaisar Iblis Ningyu kepada Ningyu. Dalam hal bahan tempa, meskipun Gu Xiao adalah tulang dewa Kaisar Iblis, itu juga cukup lemah. Tetapi sejauh harta yang ditinggalkan oleh naga sejati untuk keturunannya, tidak ada bandingannya. Pada kekuatan benda suci, meskipun suara ajaib Bon Xiao pecah secara aneh dan berubah-ubah, itu hanya sarana untuk memusnahkan Demon Emperor itu saja. Tapi dewa ini, bahkan jika itu telah diintegrasikan ke dalam sarana dua Kaisar Naga sekarang, dan jika Anda amati dengan cermat, ukuran kedua rune dewa ini sekitar 2% dari penampilan seluruh dewa. Kecurigaan di mata Palu Gekian semakin kuat, tetapi Qin Yichen sama sekali tidak terpengaruh oleh benda asing itu. Konsentrasikan perhatian sepenuhnya mengendalikan pisau ajaib dan mengukir tanda naga ajaib. Ini adalah tarian langit naga es gadis Hanyu. Gadis Hanyu di mulut guru Kaisar Kurcaci juga seorang Kaisar Naga,